Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safna Urmila Devi. Saya dari kelas G, jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS membuat video presentasi di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Umi Nadliroh. Di sini kita akan membahas mengenai masalah-masalah dalam belajar. Adapun poinnya yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan masalah belajar? 2. Apa saja masalah-masalah dalam belajar? 3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah dalam belajar? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dalam belajar? Adapun pengertian masalah belajar yaitu masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada pula yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Adapun pengertian dari belajar yaitu suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kesimpulannya, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah dalam belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Dalam pengertian masalah belajar tersebut, maka dapat dirincikan jenis-jenis siswa yang mengalami permasalahan belajar, yaitu sebagai berikut. Siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. Kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yaitu siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri atau tingkat yang di atas rata-rata. Maksudnya yaitu siswa yang memiliki inteligensi di atas rata-rata normal tetapi tidak mencapai tujuan belajar yang optimal. Yang keempat, siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang kelima, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yaitu keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti jera dan bermalas-malasan. Yang keenam, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Yang ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu siswa-siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Dan yang terakhir, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial, pergaulan antar teman, sepermainan yang tidak seumur, dan tidak mengenyam bangku pendidikan menyebabkan si anak atau siswa terpengaruh dengan pola perilaku dan pergaulan yang serampangan, seperti berbicara dengan nada yang tinggi dengan orang yang lebih tua, sering membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat,
Kemudian siswa yang bersangkutan membawa perilaku buruknya tersebut ke dalam lingkungan sekolah yang lambat laun menyebabkan teman-teman lainnya terpengaruh dengan pola perilakunya, baik dalam berbicara ataupun dalam memperlakukan orang lain. Faktor-faktor penyebab munculnya masalah dalam belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Yang ketiga, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Yang keempat, mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Yang kelima, menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Dan yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan puncak suatu proses belajar. 8. Rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Kesembilan, inteligensi dan keberhasilan belajar. Inteligensi merupakan suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Dan yang terakhir dari kebiasaan belajar, kebiasaan-kebiasaan belajar siswa akan mempengaruhi kemampuannya dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Cara mengatasi masalah dalam belajar. Yang pertama, guru melakukan sosialisasi tentang motivasi kepada siswa. Motivasi yang diberikan bisa dalam bentuk ceramah singkat yang diberikan sebelum memulai proses pembelajaran. Selain itu, guru bersama guru mata pelajaran secara aktif berdiskusi dalam rangka menciptakan motivasi sehingga siswa-siswanya tidak mengalami kekurangan motivasi. Dan yang kedua, perubahan strategi atau metode belajar sesuai dengan kondisi real siswa. Saat ini metode belajar yang populer di Indonesia yaitu dikenal dengan istilah PAIKEM atau biasa juga disebut dengan kepanjangan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu dari orang tua. Dalam hal ini orang tua memiliki peranan yang paling penting dalam memotivasi anaknya, sebab sebagian besar waktu yang dihabiskan anak setelah sekolah yaitu di rumah. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam hal memotivasi anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu dari masyarakat. Dalam hal ini peranannya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Seminimal mungkin tidak menciptakan suasana buruk yang bisa mempengaruhi bahkan merubah mental anak dalam hal ini. Melakukan aksi-aksi yang dapat merubah tatanan paradigma dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mengubah cara pandangan anak terhadap cara berperilaku. Lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Bagaimana lingkungan menciptakan suasana bahwa siswa tidak hanya merasakan suasana belajar di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga merasakannya di dalam lingkungan sekitar. Alhamdulillah sudah selesai hasil pemaparan dari video presentasi tersebut. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang sekiranya kurang enak dalam penyampaiannya. Semoga bisa kedepannya lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam perbaikan. Dan terima kasih untuk teman-teman dan
Ibu dosen pengampu. Semoga apa yang ingin kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.